Hai, assalamualaikum semuanya. Balik lagi di channel aku, Winda Nurmala. Nah, di video kali ini aku mau sharing kegiatan aku di sore hari. Jadi ini aku lagi nyiapin keperluan anak aku buat terapi. Nah, biasanya terapinya di sini, tapi sebelum aku nyiapin keperluannya, aku mau bersihin dulu karpetnya. Jadi mau aku vakum dulu nih, teman-teman. Karena tadi aku lihat kayak ada semut gitu, jadi ya udahlah aku vakum dulu aja. Untuk terapi di rumah, Jazi itu cuma 2 kali aja dalam seminggu. Terus untuk 3 kali dalam seminggunya itu terapi di klinik. Jadi totalnya itu 5 kali dalam seminggu Jazi terapi sama terapis. Jadi biasanya kalau terapi lebih ke lesehan gitu aja sih. Karena di sini aku juga belum punya meja belajarnya ya, baru beli kursinya aja. Ya mudah-mudahan nanti ada rezeki lagi biar bisa beli mejanya. Jadi cuma ada 1 kursi itu untuk belajar duduk tenang gitu, belajar nanti mau masuk sekolah ya teman-teman. Untuk latihan lain-lainnya, belajar lain-lainnya, biasanya lesehan aja di bawah gitu. Terus nanti juga biasanya ada massage juga. Nah, kira-kira apa aja sih yang harus aku siapin di rumah untuk terapi di rumah? Jadi di sini aku ada sedia puzzle, ada puzzle huruf, puzzle angka. Nah, kemarin tuh sempat punya juga puzzle hewan sama transportasi, tapi udah rusak gitu, jadi dibuang. Yang masih bagus ini puzzle huruf sama puzzle angka. Terus ada Lego juga, Lego yang kecil-kecil. Habis itu ada kartu untuk mengenal benda, terus untuk mengenal ekspresi, rasa gitu juga. Terus aku juga sediain beras sama kacang hijau. Nah, terus di sini juga aku ada kayak mainan susun-susun donat, terus mainan susun-susun mangkok. Nah, ini lagi diberantakin sama si Jazi. Ada juga papan taktil gitu. Jadi untuk saat ini terapinya itu fokus ke sensori integrasi. Sensori integrasi ini lebih ke indera perasa gitu ya teman-teman. Jadi gimana dia ngerasain sentuhan-sentuhan berbagai macam tekstur gitu ya. Tekstur kasar, lembut, tekstur tajam, tumpul gitu. Ternyata sensori integrasi ini penting banget buat tumbuh kembang anak. Sebenarnya mudah aja ya untuk menstimulasi anak sejak dini. Sensori integrasi itu bisa dilakukan kayak berjalan di atas tanah atau batu-batuan tanpa alas kaki gitu. Jujur aku tuh punya anak tapi nggak ada persiapan untuk tumbuh kembangnya. Jadi merasa ya udahlah, let it flow aja. Ternyata setiap anak itu kadang butuh stimulasi juga. Terus mungkin dulu juga aku terlalu membatasi Jazi untuk explore gitu ya. Jadi dulu aku nggak kasih merangkak atau jalan di atas alas yang kotor gitu. Sebenarnya malah bagus kayak misalnya jalan di atas rumput atau tanah gitu untuk menstimulasi tumbuh kembangnya dia. Tapi karena aku terlalu membatasi, jadi mungkin dia juga jadi terhambat tumbuh kembangnya. Pikirku dulu kalau main kotor ya takutnya nanti diare atau akunya juga capek ngebersihinnya ya kan teman-teman. Ternyata akunya yang terlalu malas dan terlalu membatasi. Nah, jadi nanti ada terapis yang mau datang ke rumah. Oke, sekarang aku mau beresin dapur dulu. Abis itu aku mau nyiapin menu buka puasa buat suami. Nah, mungkin teman-teman ada yang salfok ya, aku naruh piringnya itu di bawah wastafel. Tapi nggak apa-apa kok, alhamdulillah aman juga karena di bawahnya itu saluran airnya itu ditutup sama kitchen setnya juga. Pokoknya intinya tertutup rapi, jadi insya Allah aman, nggak ada hewan-hewan masuk, nggak lembab juga. Karena untuk di lemari kitchen set di bagian lainnya itu ada ambalannya gitu, jadi ada raknya 2 susun gitu. Jadi untuk rak piringnya aku cuma bisa masuk di bawah wastafel, karena di bawah wastafel itu nggak bisa dipasang rak. Nah, untuk di wastafel itu raknya nggak dipasang, jadi
rak piringnya bisa masuk ke dalam bawah wastafel itu. Untuk lemari bagian lain kayak bawah kompor itu aku untuk nyimpan tupperware, tempat makanan gitu. Terus untuk nyimpan alat masak juga. Terus sebelahnya aku simpan bahan-bahan makanan di situ. Nah, ini aku habis rebus air, terus aku mau masukin ke termos. Aku selalu sedia air panas buat bikin susu anak-anak, jadi lebih praktis aja gitu ya. Langsung ambil dari termosnya. Sebenarnya pengen banget nih punya tekosiul, karena kalau rebus pakai panci itu dia kayak silent gitu, tiba-tiba udah mendidih dan akunya nggak sadar. Kalau pakai tekosiul kan jadinya pas ditinggal terus bunyi gitu ya. Nah, sekarang aku mau goreng risol sisa kemarin, teman-teman, untuk buka puasa suami nanti. Kalau aku lagi nggak puasa karena lagi datang bulan. Padahal ini sebenarnya yang ngajak puasa Senin Kamis itu aku duluan, karena aku mau bayar hutang puasa tahun lalu, tapi suami jadi ikutan juga. Nah, udah matang risolnya, terus suamiku pulang-pulang bawa kelapa muda sama bawa pecel juga. Jadi beli pecel lontong gitu, bumbunya dipisah. Lanjut, karena terapis Jaycee udah dateng, aku siapin keperluan terapis yang lain. Ini aku siapin rasa-rasa gitu, ada garam, ada gula, ada kopi, terus rasa pedasnya pakai saus. Jadi untuk mengenal rasa asin, rasa pahit, rasa manis gitu ya teman-teman. Untuk gulanya aku pakai palm sugar, soalnya Jaycee juga nggak boleh makan yang mengandung gula pasir atau gula tebu, karena gula ini bikin berenergi gitu, bikin hiperaktif. Untuk saus juga sebenarnya mengandung gula ya, tapi karena aku nggak ada bubuk cabe, ya udah nggak apa-apa pakai saus sedikit aja sih nanti. Terus aku juga siapin air panas dan juga air dingin. Ini untuk sensorinya dia, jadi untuk mengenal rasa panas dan rasa dinginnya. Nah, ini dia semuanya udah aku siapin. Terus ada sikat oralnya juga nanti untuk pijat mulut ya, pakainya sikat silikon kayak gitu, satu paket. Nah, kebetulan terapisnya itu datangnya sore menjelang maghrib. Nanti biasanya terapis juga sekalian sholat di rumah, karena memang dapat jamnya jam segitu. Berhubung terapisnya juga ada kerja di klinik juga, jadi ya udah ngikutin jamnya terapisnya. Karena aku rasa terapisnya bagus, jadi aku pakai terapis yang ini, ngikutin aja jam berapapun kita usahain bisa gitu. Sebenarnya Jaycee juga terapi di kliniknya, cuma dapatnya seminggu 3 kali, sedangkan Jaycee itu butuh setiap hari sebenarnya, karena buat mengejar ketertinggalannya, apalagi bentar lagi mau masuk usia sekolah. Jadi akhirnya di luar jam klinik kita panggil untuk home visit. Oke, selanjutnya aku mau masak nih teman-teman untuk makan malam. Kali ini aku mau masak yang simple aja, yang mudah dan cepet. Ada tumis sawi putih dan juga tempe penyet. Untuk tumis sawi putihnya, bahan-bahannya aku pakai bawang merah, bawang putih yang dihaluskan. Habis itu ditumis dan kasih cabai iris juga tomat, ditumis secara barengan. Terus masukkan sawi putihnya, aku tambahin air dan masukin bumbu-bumbunya, ada garam, gula, saus tiram, lada, secukupnya sesuai selera. Ditumis aja sampai sawinya mateng. Udah selesai, lanjut mau bikin tempe penyetnya. Aku goreng tempenya yang udah dibumbuin. Habis itu aku siap-siap untuk sambelnya. Ada bawang putih, cabai setan. Itu aja sih untuk bahan sambelnya, kayak sambel buat geprek gitu. Terus di sini bumbunya aku cuma pakai garam dan penyedap. Nah, udah jadi tumis sawi putih juga tempe penyet. Menu simple dan hemat tentunya ya teman-teman. Oke, sampai sini aja video kali ini. Terima kasih udah nonton sampai selesai. Wassalamualaikum.